Assalamualaikum, salam bahagia. Kisah Nabi Samud Al-Ghazi, manusia terkuat di bumi. Kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW yang menceritakan seorang nabi yang bernama Samud Al-Ghazi alaihissalam, nabi yang hidup di zaman Romawi. Nabi ini berasal dari kalangan Bani Israel, yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina. Dalam kitab Muqassafatul Qulub karangan Al-Ghazali berkisah pada waktu itu, tepatnya pada malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu salah satu dari sahabat bertanyalah pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" tanya sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, "Telah diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika semua para nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, lalu masuk ke dalam surga. Aku melihat ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia bernama Sam'un Al-Ghazi atau Samson. Lalu siapakah Sam'un ini?" Dalam bahasa Ibrani disebut Samson atau Simson, merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Muqassafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya. Nabi Sam'un Al-Ghazi dianugerahi kekuatan yang luar biasa, yang tidak terkalahkan, yang mana kelemahannya terletak pada rambutnya. Hampir setiap hari Nabi Sam'un dalam hidupnya dilalui dengan berperang. Nabi Sam'un hanya menggunakan pedang dalam berperang, namun pedang yang dibawanya berbeda dengan pedang pada umumnya. Senjata ini terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Ketika ia aus dan lapar, senjata itu disebut bisa mengeluarkan air maupun menumbuhkan daging untuk dimakan. Nabi Sam'un memiliki kemukjizatan, salah satunya yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Ketika ia haus dan lapar, senjatanya bisa mengeluarkan air dan makanan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam adalah kisah Israiliyat yang mana kisahnya diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Cerita ini melegenda jauh sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Nabi Sam'un sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan salat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid, menegakkan kalimat La ilaha illallah dan menegakkan aman ma'ruf nahi munkar, memberantas kebatilan yang berperang melawan musuh Allah hanya berbekal tulang rahang unta. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un digunakannya untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu yang bernama Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Telah banyak usaha pun dilakukan oleh Raja Israel, namun selalu gagal, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah atau diadakanlah sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Nabi Sam'un akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah.
Mendengar pengumuman itu, istri Nabi Samun pun tergiur atas imbalan sang raja. Karena kehidupan Nabi Samun sangat sederhana, sehingga istri Nabi Samun ingin hidupnya menjadi kaya raya. Sehingga istri Nabi Samun yang tergiur imbalan dari Raja Israel membantu percobaan pembunuhan terhadap Nabi Samun al-Ghazi. Karena terlalu sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Samun pun berkata, "Jika kau ingin menghilangkan kekuatanku, potonglah rambutku dan ikatlah aku dengan potongan rambutku itu. Maka kekuatanku akan hilang dan aku pun tak berdaya." Lalu istrinya mencoba mengikat Nabi Samun, kala ia tertidur. Lalu dibawa ke hadapan sang raja. Lalu yang terjadi, Nabi Samun yang diberi anugerah kekuatan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatasinya dengan mudah. Tali yang mengikatnya putus dengan mudah. Begitupun dengan percobaan kedua yang dilakukan sang istri. Ikatan tali yang lebih kuat masih mampu diputuskannya. Lalu sang istri teringat perkataan Nabi Samun, jika rambutnya dipotong dan diikatkan kepadanya, maka kekuatannya akan hilang. Lalu istrinya mencoba memotong rambut Samun dan mengikatkannya ke Nabi Samun saat tertidur. Nabi Samun, Nabi Allah dengan rambut panjang yang mencapai tanah itu kehilangan kekuatannya. Mendengar kejadian itu, tak lama berselang, kaum kafir langsung mendatangi kediamannya dan menyerang Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam untuk menyiksanya, sehingga Nabi Samun tak berdaya. Nabi Samun yang masih dalam keadaan terikat itu lalu dibawa ke hadapan Raja Israel. Siksaan terus didapat Nabi Samun, bahkan kedua matanya dibutakan, beberapa bagian tubuhnya dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Dengan luka parah di sekujur tubuhnya dan tak berdaya, Nabi Samun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah dimulai dengan bertaubat karena terlalu mencintai istrinya hingga menghancurkan dirinya sendiri. Kemudian memohon ampunan Allah atas kesalahannya dan meminta agar dikembalikan lagi kekuatannya dengan berdoa, la haula wala quwata illa billah. Atas kebesaran Allah, doa Nabi Samun dikabulkan dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Istana Raja Israel pun menjadi rata dengan tanah. Luka yang sebelumnya dialami Nabi Samun seketika sembuh atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Samun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai menceritakan kisah Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam yang berjuang agama Allah selama 1000 bulan, para sahabat banyak yang kagum dengan ibadahnya Nabi Samun. Lalu salah satu dari sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun al-Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak karena Rasulullah tahu umur umatnya sebentar, tidak selama umur umat di zaman Nabi Samun yang bisa hidup umur ratusan tahun. Lalu dalam diam tersebut turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu bernama malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1-5,
yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini lebih baik dari apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Jadi, hikmah dari cerita ini, jangan terlalu berlebihan mencintai makhluk Allah melebihi cintanya kepada Allah sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Cintailah karena Allah dan cintailah karena iman, jangan lebih. Seperti dunia ini, jangan dicintai tetapi dihormati saja. Kenapa? Karena disinilah kita mencari amal yang disebut takwa. Sudah banyak cerita karena terlalu mencintai perempuan berlebihan melebihi Allah menghancurkan dirinya sendiri. Contoh wali Allah hancur karena terlalu mencintai istrinya, Ba'lam bin Bawra, Barsisu, dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Sa'labah. Tanamkanlah hati kalian cintanya berlebihan hanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dunia dan isinya, taruhlah hanya di pikiran. Demikianlah video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata kurang baik, kurang sopan, ataupun kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.